Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Astuti, CGP Angkatan 7, kelas 07108 dari Kota Salatiga. Berikut akan saya sampaikan jurnal refleksi untuk aksi nyata penerapan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama saya melakukan perubahan di kelas, saya semakin mengerti tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang bisa diterapkan di kelas saya. Dalam pembelajaran yang sebelumnya saya menyamakan semua kebutuhan murid dalam belajar, sekarang saya semakin berusaha untuk memahami karakteristik murid, sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, saya ingin membuat pembelajaran saya menjadi lebih menyenangkan, sehingga murid akan lebih nyaman dan bahagia pada saat mengikuti pembelajaran saya. Saya akan menggunakan berbagai media pembelajaran dan alat peraga yang variatif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan memang belum berdiferensiasi secara utuh, karena saya masih tahap belajar untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat proses pembelajaran, saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang berbeda-beda dalam suatu materi, sehingga saya harapkan murid dapat belajar lebih mendekati karakteristik atau gaya belajarnya. Pada saat pemberian tugas pun, murid secara berkelompok saya bebaskan untuk membuat desain dan media dari produk atau hasil karya mereka. Berikut akan saya sampaikan foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Perencanaan. Pada saat di awal, saya membuat perencanaan pembelajaran berupa RPP. Kemudian juga saya membuat alat peraga, kemudian slide PowerPoint-nya, dan video pembelajaran. Kemudian saya juga mempersiapkan alat dan bahan, serta hal-hal yang diperlukan pada saat di laboratorium. Kemudian penerapannya. Di kelas, saya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, kemudian media pembelajaran berupa slide PPT maupun video pembelajaran. Membuat proyek rangkaian listrik yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak coba dilihat. Kalau kita lihat, ini ada dua buah rangkaian. Mana yang seri, mana yang paralel. Nah, kalau ditanya mana yang seri, mana yang paralel, kalau hanya melihat rangkaian seperti ini, kita tidak akan bisa menjawab. Jadi kita harus mencobakannya terlebih. Kemudian, pada saat di laboratorium, pembelajaran dengan menggunakan kit IPA yang ada, dan percobaan dengan menggunakan virtual lab dengan menggunakan web Pad Colorado. Kemudian penerapannya pada saat pembelajaran dengan kit IPA, saya terapkan tutor sebaya, sehingga anak-anak bisa belajar bersama-sama. Ini dipasang seperti ini, ya. Kemudian di sini tadi ada kabel, ya. Kabelnya, ya. Kamu pasangkan dengan yang biasanya yang merah dengan merah. Kemudian yang hitam dengan hitam. Jadinya seperti ini, ya. Terus ini kita hubungkan satu di sini. Dan lampunya, ya. Coba kita lihat ya. Coba saya lihat nih. Saya cut dulu. Bisa nggak kita lihat? Kemudian pada saat penugasan, proyek pembuatan karya atau produk disesuaikan dengan kemampuan murid, sehingga ada yang melakukan pembuatan karya dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah mereka siapkan ataupun dengan menggunakan media handphone. Kemudian refleksi. Refleksi ada dua macam, refleksi murid dan refleksi dari guru. Refleksi murid. Murid
bisa menuliskan refleksinya di lembar refleksi yang ada, sehingga bisa digunakan sebagai masukan bagi guru untuk proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian refleksi guru. Secara mandiri, guru merefleksi hal-hal apa yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran, kekuatan dan kelemahan apa yang dilakukan pada saat pembelajaran untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Serta, guru bisa berefleksi dengan teman atau rekan sejawat untuk memberikan masukan supaya pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Kemudian testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Ada testimoni dari Bu Febri dan testimoni dari siswa yaitu Ainil kelas 9A. Berikut video testimoni dari rekan guru dan murid. Pembelajaran yang dilakukan Bu Tia sudah memberikan pelayanan kepada murid dengan maksimal. Penggunaan berbagai macam alat bantu atau media pembelajaran sangat membantu murid untuk memahami suatu materi, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Pada saat tugas proyek juga sudah diberikan secara berdiferensiasi, sehingga murid bersama kelompoknya akan membuat suatu produk atau karya sesuai dengan kemampuannya dan kreativitas. Menurut saya, dengan pembelajaran alat menggunakan alat peraga, saya menjadi lebih paham dengan materi itu. Dan saya suka gaya belajar saya itu suka mendengarkan dan melihat. Jadi saya dengan mendengarkan dan melihat ketika Bu Tia menerangkan dengan alat peraga, saya menjadi lebih paham dan itu sangat menambah pengetahuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.